Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang super penting, yaitu gimana sih caranya sebuah bisnis itu bisa tetap di jalur yang benar di tengah persaingan yang ketat? Jawabannya, mereka punya semacam GPS canggih dan GPS itu namanya akuntansi biaya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya perusahaan-perusahaan yang sukses itu bisa terus maju di saat pasar bisa berubah dalam sekejap dan kompetitor baru terus bermunculan? Apa rahasianya mereka bisa tetap fokus ke tujuan? Gini deh, bayangin aja Anda itu kapten kapal yang lagi berlayar di samudra bisnis yang luas. Biar bisa sampai ke pulau harta karun alias tujuan perusahaan, Anda nggak bisa cuma ngandelin feeling kan? Anda butuh peta, butuh kru yang solid, dan yang paling penting, butuh sistem navigasi yang akurat. Nah, sistem navigasi inilah yang kita sebut akuntansi biaya. Oke, semua pelayaran yang hebat itu selalu dimulai dari satu hal yang sama, peta yang jelas. Dan di dunia bisnis, peta ini kita kenal dengan nama perencanaan. Jadi, perencanaan itu sebenarnya ngapain sih? Gampangnya, ini tuh momen di mana manajemen atau si kapten kapal naik ke menara pengawas. Mereka lihat ke cakrawala, nyari-nyari di mana ada peluang bagus, tapi juga waspada sama awan badai ancaman yang mungkin datang. Dari situ, baru deh mereka nentuin tujuan akhirnya di mana dan rute mana yang paling efisien buat dilewati. Dan yang menarik, perencanaan itu nggak cuma satu lapis loh, ada level-levelnya. Rencana strategis itu ibarat kita nentuin mau berlayar ke benua mana. Gambaran besarnya, terus ada rencana jangka panjang. Ini kayak rute utama pelayaran kita buat 5 tahun ke depan. Nah, yang terakhir, ada rencana jangka pendek. Ini adalah manuver harian kapal, kayak nyesuaiin layar sama kemudi tiap hari, yang kalau di bisnis bentuknya itu anggaran bulanan atau target mingguan. Oke, peta udah di tangan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bakal ngejalanin kapal ini? Yuk, kita lihat siapa aja krunya dan gimana cara mereka diorganisir. Nah, ini dia cetak biru kru kita, bagan organisasi. Ini bukan sekedar daftar nama dan jabatan ya. Ini adalah peta komando di atas kapal. Jadi jelas, siapa lapor ke siapa yang kasih perintah, dan siapa yang ngerjain. Jadi pas ada badai, semua orang tahu harus ngapain, tanpa bingung. Di dalam struktur ini, ada satu posisi yang perannya krusial banget, controller. Eits, jangan bayangin dia cuma tukang catat angka ya. Anggap aja controller ini sebagai kepala navigator kapal. Dialah yang pegang semua data, yang bisa baca peta keuangan, yang ngasih peringatan ke kapten kalau ada gunung es biaya tak terduga, dan yang nemuin arus laut paling efisien biar cepet untung. Peta ada, kru siap. Tapi percuma dong udah berlayar jauh-jauh kalau ternyata kita keluar jalur. Nah, gimana caranya kapten mastiin kapalnya tetap lurus ke tujuan, meskipun ada ombak dan badai? Disinilah fungsi manajemen yang ketiga masuk, pengendalian. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami di sini. Pengendalian itu bukan soal perintah otoriter dari kapten. Justru, kuncinya adalah kerjasama. Semua kru, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, harus kompak dan bergerak ke arah yang sama. Proses pengendalian ini bisa kita lihat kayak sebuah siklus umpan balik yang nggak pernah berhenti. Jadi, manajemen bikin keputusan itu dijalankan dan menghasilkan sesuatu. Hasilnya diukur, terus datanya dilaporkan lagi ke manajemen. Kalau laporannya nunjukin kapal agak melenceng dari rute, kapten bisa langsung banting setir buat koreksi. Proses ini jalan terus-menerus. Nah, sekarang kita sampai ke intinya, ke jantung dari sistem navigasi kita. Sebenarnya, informasi apa sih yang dikasih sama si GPS yang namanya akuntansi biaya ini? Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena akuntansi biaya itu jawabannya bukan cuma berapa biayanya. Jauh lebih dalam dari itu. Sistem ini ngasih wawasan yang bikin kapten bisa mengambil keputusan cerdas bahkan di perairan bisnis yang paling berbahaya sekalipun. Jadi, ini dia 5 tugas utamanya. 1. Bantu bikin rencana dan anggaran, peta kita tadi. 2. Nentuin berapa biaya tiap aktivitas, jadi kita tahu berapa banyak bahan bakar yang kepakai. 3. Ngontrol persediaan, biar logistik kita cukup tapi nggak berlebihan. 4. Ngitung biaya dan laba, buat mastiin pelayaran ini untung atau buntung. Dan yang kelima, yang mungkin paling krusial, bantu kapten milih di persimpangan jalan. Mau ambil jalan pintas yang beresiko, atau rute aman yang lebih lama. Data biayalah yang ngasih jawabannya. Pelayaran yang sukses itu bukan cuma soal sampai di tujuan, tapi juga soal gimana cara kita berlayar. Seorang navigator yang hebat gak cuma butuh peta, tapi juga harus patuh sama aturan main di lautan, alias etika. Kenapa ini penting banget? Simpel aja, data dan angka itu bisa disalahgunakan. Tanpa kompas moral, seorang navigator bisa aja menyesatkan seluruh kapal demi keuntungan pribadi.
Kepercayaan itu segalanya. Dan ini bukan cuma soal rasa-rasanya harus jujur loh. Ada aturan mainnya yang jelas. Lembaga profesional seperti Institute of Management Accountants atau IMA itu sudah menetapkan standar perilaku yang wajib diikuti. Ini semacam hukum laut yang menjaga integritas semua navigator. Intinya, aturan itu berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama, kompetensi. Ya, navigator harus ahli baca peta dong. Kedua, kerahasiaan. Informasi rahasia kapal harus dijaga baik-baik. Ketiga, integritas. Harus jujur, laporin posisi kapal apa adanya, bahkan kalau beritanya buruk. Dan terakhir, objektivitas. Laporin fakta, bukan opini pribadi yang bisa membelokkan kebenaran. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Akuntansi biaya itu jauh lebih dari sekedar alat hitung. Ini adalah sistem pemandu yang lengkap. GPS, kompas, dan buku catatan kapten, semuanya jadi satu. Inilah yang bikin bisnis bisa merencanakan rutenya, mengendalikan perjalanannya, dan membuat keputusan-keputusan penting secara cerdas dan beretika. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Coba bayangin, kalau Anda yang jadi kaptennya, di tengah lautan yang penuh ketidakpastian ini, data apa, satu aja, yang paling krusial dan nggak bisa Anda tinggalkan untuk berlayar? Coba pikirkan. Jawaban Anda bakal nunjukin apa yang paling penting buat Anda dalam sebuah perjalanan.